Perkenalkan, nama saya Sema Aldin Zofar pribadi, nomor induk mahasiswa 2174 dari kelas A121 Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Indonesia. Mata kuliah Hukum Pidana, dosen pengampu Bapak Joni Rende SHMH. Kali ini saya akan menjelaskan materi saya tentang sumber hukum pidana. Yang pertama, sumber hukum pidana. Yang dimaksud dengan sumber hukum pidana ialah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata. Atau sumber hukum ialah asal atau tempat mencari hukum. Yang pertama, sumber hukum pidana dibedakan menjadi dua. Yang pertama, sumber hukum tertulis, dan yang kedua, sumber hukum tidak tertulis dan tidak terkodifikasi. Yang dimaksud dengan sumber hukum tidak tertulis dan tidak terkodifikasi yaitu hukum adat. Selanjutnya, KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang pertama, pengertian dan ruang lingkup KUHP. KUHP ialah sebuah kitab hukum yang di dalamnya berisi tentang kumpulan undang-undang hukum pidana. Yang dimaksud dengan undang-undang hukum pidana ialah peraturan hidup atau norma yang ditetapkan oleh instansi kenegaraan yang berhak membuatnya. Norma yang diikuti dengan sanksi atau hukuman terhadap siapa saja yang melanggarnya. Yang kedua, sejarah KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia. Orang-orang Belanda dengan melewati lautan dan samudera luas menuju dan menetap di tanah-tanah jajahannya, membawa hukuman sendiri yang berlaku baginya. Maka pada zaman penjajahan Belanda di Indonesia, sejak semula ada dualisme. Dalam perundang-undangan ada peraturan-peraturan hukum tersendiri untuk orang-orang Belanda dan lain-lainnya. Untuk orang-orang Eropa merupakan ciplakan dari hukum yang berlaku di negara Belanda, dan ada peraturan-peraturan hukum tersendiri untuk orang-orang Indonesia dan orang-orang Timur Asing. Selanjutnya, kedudukan hukum adat sebagai sumber hukum. Bila ditelusuri tata hukum Indonesia, kita dapat menemukan adanya beberapa peraturan perundang-undangan yang esensinya mengandung mekanisme sebagai aturan yang memberi tempat bagi pemberlakuan itu. Hukum pidana adat dalam praktik peradilan pidana. Peraturan perundang-undangan tersebut diantara lainnya adalah: yang pertama, ada Undang-Undang Nomor 1 Darurat tahun 1951 tentang tindak-tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan kekuasaan dan acara pengadilan sipil. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Pembentuk undang-undang telah membangun jembatan yuridis untuk mengaktualisasi hukum pidana. Dalam ketentuan tersebut dirumuskan aturan yang dapat dipahami bahwa bagi mereka yang diangkat akan bersalah menurut hukum adat, namun tidak menjalani hukumannya, maka perbuatan tetap dianggap sebagai perbuatan pidana yang diancam dengan hukuman tidak lebih dari 3 bulan penjara berdasarkan KUHP. Artinya, perbuatannya yang di dalam masyarakat diakui sebagai perbuatan yang melanggar hukum pidana adat tetap dianggap sebagai perbuatan pidana yang diancam dengan hukuman menurut ketentuan KUHP. Dan yang terakhir, kesimpulan dari materi ini, sumber hukum pidana terbagi menjadi dua, yaitu yang tertulis dan tidak tertulis. Untuk yang tertulis ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu yang terkodifikasi dan dengan tidak terkodifikasi. Untuk contoh yang terkodifikasi ialah KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan untuk contoh yang tidak terkodifikasi adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang korupsi, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Kemudian, untuk apa yang dimaksud sumber hukum pidana yang tidak tertulis adalah adat dan kebiasaan.